Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, yuk kita tonton. Pak Jokowi telah memenuhi panggilan Bareskrim, di mana Pak Jokowi diadukan oleh Egy Sujana CS sebagai orang yang membuat ijazah palsu dibuat sebagai syarat untuk mencalonkan menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Sebagai warga negara yang patuh, Pak Jokowi datang dan menyerahkan ijazah aslinya. Dilihat, diberikan kepada Bareskrim. Sekarang kita menunggu Bareskrim dengan hasil laboratoriumnya. Apakah ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, diserahkan Pak Jokowi itu secara ijazah asli atau palsu? Kita tunggu. Tapi saya yakin 1000% ijazah itu adalah asli. Maka gugatan pengkriminalisasian yang dilakukan oleh Egy Sujana benar-benar sungguh sangat keterlaluan. Dan ini akan berlanjut nanti pada saatnya. Ketika Pak Jokowi melaporkan ke Polda, maka menjadi paralel masalahnya. Ketika Bareskrim sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, maka otomatis Roy Suryo dan kawan-kawannya nanti akan meringkuk di dalam penjara. Mari kita tonton. Yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sebagai banding ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau tidak? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak, ijazahnya itu Pak, ini kan sudah dibawa. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, kalau kita tapi di pemeriksaan kali ini sebagai pelapor, nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan diikutkan sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Apakah ada tanggapan soal pembelian di terdakwa sebelumnya? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Nah, ini terkait dulunya dari Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum
ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Ya. Kalau saya ngerja di masih sudah selesai, apakah nanti yang dikodang kami cabut peradilan Bapak harus sudah Terima kasih. Itu tadi pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang baru saja selesai diperiksa di Barreskrim Polri. Tadi Jokowi datang sekitar pukul 10 pagi, saudara. Jokowi diperiksa oleh Barreskrim terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait dengan dugaan ijazah palsu yang pemeriksaannya bergulir di Barreskrim Polri. Jokowi hadir di Barreskrim didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Jokowi tiba pukul 10 pagi dan langsung masuk tanpa memberikan keterangan. Pemeriksaan Jokowi akan berlangsung di Dirtipidum Barreskrim Polri, dan pemeriksaan Jokowi saudara telah berlangsung di Dirtipidum Barreskrim Polri dan akan dimintai keterangan perihal dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Ya, jadi hari ini Pak Jokowi baru saja selesai untuk memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh para penyelidik di Barreskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUH atau Saudara Egy Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama di Polda terakhir. Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslap 4. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya, dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya. Saya sudah sampaikan dari penyidik pemeriksaan ijazah Pak Jokowi asli atau belum ada. Kita belum disampaikan sama sekali informasi itu. Ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini
sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazah memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan puslapor, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah dari Barreskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Tapi tadi yang dibawa itu yang bukan itu ijazah asli Pak Jokowi ya? Betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kita serahkan untuk diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaliguslah serah terima balik ke Pak Jokowi. Tapi tadi sempat dibuka ijazahnya itu. Gimana? Ijazahnya tadi sempat dibuka masih di depan. Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut. Dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi ya tentunya dari pihak penyelidik juga sudah melakukan puslapor dan semua yang diperlukan lah. Ya, jadi kita juga masih menunggu hasilnya. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-subnya lagi, kita hitung tadi per poin, saya hitung itu sekitar ada 22 poin lah, tapi pertanyaannya sebenarnya ada 8 pertanyaan besar. Nah itu tentang sejarah Bapak pas kuliah, ketika Pak Jokowi KKN, kemudian Pak Jokowi skripsinya seperti apa, jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan tadi. Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan puslapornya. Jadi ya harapan kami agar segera mungkin dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan lah mengenai hasil itu. Tapi kami tentunya menghormati dan kami menunggu. Jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Itu yang objek laporan pengaduan mereka. Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap jika kapanpun, di tahap manapun, di majelis penyelidikan, ataupun di kemungkinan naik penyidikan, atau di persidangan nanti, dibutuhkan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Karena tidak ada yang ditutupi, Mas. Di sini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya, jadi tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang nanti dibutuhkan apapun, ya kami siap. Pak Jokowi pun mengatakan yang sama. Dari awal konsisten, dan itu dibuktikan hari ini. Pak Jokowi datang langsung, diundang untuk melakukan klarifikasi, untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang dilaporkan loh. Jadi kalau di Polda mungkin orang mikir, oh di Polda tentu saja Pak Jokowi mau di BAP karena kan Pak Jokowi pelapor. Jadi di sini bukan. Dan ini sudah kedua kalinya Pak Jokowi dimintakan untuk kooperatif. Yang pertama minggu lalu dimintakan ijazah aslinya, disampaikan langsung. Hari ini yang kedua kali dimintakan keterangan langsung beliau. Dan beliau sampaikan langsung, hadir sendiri, memberikan keterangan sendiri, dan sekarang ijazahnya pun sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi langsung. Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita ajukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, dia juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya, Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kalau minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa-mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya,
kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ijazahnya ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar argumen kuat, ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya.